Selama berapa sih? Dari 2014 sampai 2021 udah 7 tahun. Dan saya bisa hilang rasa sakit itu ya pas tidur doang. Bangun tidur udah ngerasain sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kongko lagi di Ton TV. Gak nonton? Nggak happy. Oke, kali ini kita ada di Koperasi. Koperasi. Apa itu, Tang? Kongko penuh inspirasi. Waduh, mantap dah. Pokoknya ini obrolan kita bakal ada penuh dengan inspirasi berarti nih. Kali ini. Pasti. Sebelum-sebelumnya kita mengenai bisnis, Kobis. Sekarang bisnis. Sekarang koperasi. Nah, ini sudah ada inspirator kita nih di sini. Ya. Ya kan? Nah, siapakah dia dan apa inspirasinya? Ya kan? Scaper One Hand. Apa, weh? Gimana sih? Ini penonton banyak ini. Besoknya kurang deh. Dasar penonton bayaran. Nah, Bro, thank you banyak nih. Iya, Kan udah sama-sama. meluangkan waktu bisa datang hadir di Ton TV ini. Ton TV. Ya kan? Ya. Berhubung dia ini sekarang lagi viral di dunia aquascape perduniawian. Aquascape ya. Jadi dia lagi viral, makanya jamnya lagi banyak. Jam tayangnya padat. Enggak, jam dagang. Nah, gitu ya. Perkenalkan nih, ya kan, Scaper One Hand ini sebenarnya dia siapa sih? Halo, nama gue Ricky. Gue aquascaper yang dapat julukan itu Scaper One Hand. Scaper One Hand. Namanya. Cuman gue belum ngerti. Lu belum ngerti ya? Nah, ini akan kita ulas lebih dalam lagi nih, ya kan? Apa itu yang dimaksud Scaper One Hand, gitu kan? Mungkin teman-teman juga udah untuk penghobi ya, untuk apa sih aquascape ya? Ya. Nah, ini tuh udah pasti udah tahu nih. Betul. Ya kan? Nah, Tapi kan sebagian orang mungkin ada yang belum tahu, kan? bisa jadi. Aquascape itu apa? Betul. Nah, ini sekarang gimana kalau kita minta penjelasan dulu Sama dari ahlinya, Bro. ahlinya nih. Bro, aquascape itu apa sih dan bedanya apa sama akuarium? Kalau aquascape itu simpel sebetulnya, Bang. Seni bercocok tanam tapi dengan media akuarium. Seni bercocok tanam dengan media akuarium. Iya. Berarti bercocok tanam di dalam air. Bisa di dalam air, bisa dia pakai setengah air gitu. Bisa full, maksudnya full di akuarium itu penuh airnya. Bisa juga setengah, itu namanya paludarium. Oh gitu. Polarodium. Paludarium. Paludarium. Iya. Lalu cium lah. Iya. Gitu. Oh, jadi perbedaannya itu ya. Kalau akuarium kan memang sudah dari dulu sudah ada ya. Iya. Nah, itu cuma lebih konsentrasinya di ikannya mungkin ya kalau akuarium. Iya, iya. Nah ini dia kalau aquascape itu lebih ke kita bermain desain, bikin miniatur alam atau bikin konsep natural. Banyak konsep sih yang ada di aquascape. Oh gitu. Iya. Berarti bisa dikatakan aquascape itu sama kayak seni berarti ya? Seni. Seni ya? Betul, betul. Ini bro, kita juga anak seni. Nah iyalah. Aquascape itu berarti seni bercocok tanam tentang mikroorganisme. Bro, itu apa bahasanya? Gue ribet gitu. Nah, jadi begini, kayaknya ya. Kayaknya itu mah. Kayaknya Kita nih. tahu lu. Kayaknya nih ya. Jadi aquascape itu tidak hanya nanam-nanam pohon ya. Iya. Tapi juga gimana? Harus ada apa sih namanya kalau dalam biologi itu mikroorganismenya harus gimana gitu. Iya. Jadi sirkulasi yang ada di alam itu kita terapin di dalam Pindahkan akuarium. Dalam akuarium. Aquascape itu. Iya. Gitu. Jadi nggak hanya bercocok tanam gitu aja, tapi itu ada pakai apa obat ya, pakai pupuk. Iya, gitu. pakai pupuk, banyak. Pakai media filtrasi buat air itu terus menyaring air bagus gitu. Oh gitu. Banyak. Nah, lu sendiri tuh sejak kapan sih jadi scaper atau lu
awal mulanya kapan gitu loh, lu main aquascape? Apa emang dari dulu lu udah nyari ikan? Senang ikan. Iya siapa tahu dulu dia nyari ikan kan, nyari cupang di got perumahan. Dulu begitu dulu. Itu mancing loh. Iya dulu ada loh. Iya ada. Bener kan? Bener. Itu anak-anak kampung biasanya bang. Iya. Dulu berarti ada kampung. Emang bukan kayak kampung. Puas banget loh. Oke, jadi gitu ya. Nah, oke, kembali lagi tadi. Sejak kapan sih lu main aquascape gitu? Kalau bicara tahun itu gue kenal aquascape itu di 2015. 2015. Mulai kenal, coba bikin, terus di tahun 2016 baru berani kayak terima jasa atau ada permintaan untuk buat setting desainnya itu yang Berarti di 2015 itu memulai. iya. Nah, itu Belajar bikin itu sendiri aja tuh di rumah. bikin sendiri. Belajar lah sambil belajar. Iya, selama sampai 1 tahun. 1 tahun. Iya, 1 tahun. 1 tahun bro, langsung bisa bikin aquascape, menerima jasa gitu. Gua 2 tahun nggak bisa bro. Lu ngapain? Hah? Aquascape. Aku naruh cupang. Oh iya, gue juga main cupang ya. Iya. Iya. Nanti enggak, gue nggak mau nawarin ngelingnya. Aduh, gue kira lo udah sampai 2 tahun itu gagal terus menjahit. Bukan. Bukan. Jadi Lu jangan ngomong nanya-nanya ke gua, Iya. caranya gua narasumbernya ini. oh jadi seakan-akan lo terkenal ya? Enggak padahal. Oke, nah itu kan 2015 lu udah mulai main tuh aquascape. Iya. Nah, sebelum 2015 apakah lu mainnya di akuarium atau apa? Enggak. Atau tahu-tahu langsung seneng aquascape? Nah itu panjang itu bang ceritanya. Boleh. Itu Kita panjang pendengar yang ceritanya. baik. Gua sama Jadi- selonjoran boleh nih. Boleh. Itu udah apa ya makanya ya udah jadi mungkin pilihan terakhir nih aquascape. Itu karena agak nyambung juga ke julukan Scaper One Hand. Nah itu saya jadi panjang itu ceritanya karena saya ini punya kekurangan dan ada rasa sakit yang terus-terusan saya rasain dan saya bisa ngelupain bukan ngilangin ya tapi ngelupain rasa sakit yang ada di tangan itu ya saya buat aquascape itu secara garis besar gitu. Ya intinya itu seperti terapi berarti ya. Iya. Ada efek relaksasi sih sebenarnya pada saat kita melihat itu ya. Iya. Karena memang kita melihat alam gitu loh. Ya kan? Iya. Jadi kayaknya adem aja. Belum tentu. Belum tentu. Iya. Oh gitu. Heeh. Memang sebelumnya pekerjaan reguler lu sebelum jadi scaper itu apa sih? Itu sebelum di aquascape itu kerja PT biasa bang. Oh di Iya, pabrik. iya di pabrik-pabrik. Terus pernah juga jadi konsultan di bidang kayak pemutakhiran data PBB, SPPT, surat-surat menyurat gitu. Oh. Nah itu akhirnya sampailah saya dapat insiden kecelakaan Itu pada saat insiden itu berarti sebelum 2015 ya? sebelum 2015. Sebelum 2015. Kalau boleh tahu insidennya seperti apa sih? Ya kecelakaan, saya ditabrak. Oh ditabrak. Ditabrak dari belakang. Mhm. Kalau saya pribadi sih nggak tahu kejadian atau kronologisnya itu saya nggak ingat. Mhm. Cuma kalau dari saksi mata dan dari pihak kepolisian itu saya ditabrak dari belakang. Lagi bawa motor? Bawa motor? Lagi bawa motor, ditabrak dari belakang, terus yang nabrak lari? Enggak, Naik motor?
Enggak. Salah semua. Salah semua. Jadi yang ya dia nabrak pakai motor juga. Terus Dia juga korban juga berarti. Dia jadi maksudnya iya jadi sama-sama korban. Cuma sayangnya dia nggak sampai bertahan. oh Dia meninggal. oh gitu. Jadi ya kecelakaannya lumayan hebat. Oh iya kayak kecelakaan maut ya sebetulnya Iya. ya. Oh. Mm-mm. Nah, apa yang terjadi itu? Itu kok sampai tangan yang sebelah kanan ya? Kanan. Sebelah kanan itu Iya, jatuh kanan. atau gimana? Artinya ke kehentak ke jalan atau keseret atau Nah gimana? itu juga saya nggak ingat. Oh. Jadi Gitu mungkin aja. kalau saya jelasin kondisi saya waktu itu ya, saya cuma kayak tidur, bangun di rumah sakit. Oh gitu. Iya. Iya, Maksudnya nggak inget apa-apa udah sama sekali. Atau bangun-bangun tuh udah ada di rumah sakit. Gitu. Udah ada di rumah sakit. Bro. Jadi ya udah gitu juga kebetulan ada teman yang nemuin saya di jalan. Terus mungkin kalau nggak ada dia juga saya kayaknya nggak ada kabar yang nyampe ke rumah. Oh iya. Karena handphone hilang, dompet hilang Oh iya. pada saat kecelakaan itu. Jadi identitas saya benar-benar nggak ada pas saat kecelakaan. Ya tapi alhamdulillahnya itu ya ada teman. Ada teman, Dan akhirnya bisa ngabarin. bisa ngabarin pihak keluarga saya di rumah. Nah pada saat itu kan bangun tuh. Iya. Yang di apa ada perban gitu loh, maksudnya di tangan apa gimana? Enggak, jadi cuma karena saya kecepatannya nggak begitu tinggi, Oh, luka luar pun saya nggak ada sebetulnya. oh, Cuma ada besut di sini, itu mungkin karena apa bahasa orang Tambun, nyusruk gitu kali ya, nyusruk, Pakai bu. nyusruk. bahkan debu terguling-guling. Terguling-guling. Iya. Oh. Nah ada bekas aja di sini sedikit. Ini juga sampai hilang kan berarti dia tipis. Oh Nggak ada bekas luka Kalau gitu. parah mungkin ada. Iya, ada bekas luka, ada bekas lukaan. Nah itu di situ saya bangun. Pas saya sadar, saya bangun itu nggak bisa. Ternyata tulang saya di sini patah dan renggangnya tuh jauh. Tulang ini apa ya namanya ya? Tulang belikat. mungkin. Belikat ya? Belikat depan. Kan ada yang tulang belikat di belakang juga ada. Oh yang kecilnya gitu. Ya yang kecil ini. Itu patah dan jauh. Patah dan jauh, renggang gitu. Sampai saya angkat badan sendiri pun nggak bisa. Itu berapa lama pemulihannya itu? Pemulihan, kalau sampai sekarang sih kan belum pulih bang. Karena masih ada kendala kan gitu. Iya artinya pada saat kalau sekarang kan udah bisa aktivitas nih. Iya. Nah pada saat itu kan belum bisa bangun. Belum bisa Kalau benar-benar bed rest itu 11 bulan. Sampai saya bisa duduk. itu nggak diurut ya? Kan biasanya ada urut patah tulang itu nggak bisa ya? Nah itu saya malah lebih ke alternatif. Jadi bukan ke medis. Oh. Karena ya apa ya, kalau ke rumah sakit kan udah pasti tindakan itu operasi. Ya dioperasi dan saya nggak mau. Oh. Jadi hanya alternatif di ada pengobatan urut. Iya. Nah di situ 11 bulan saya baru bisa duduk. Itu dalam waktu sebulan itu udah mulai bisa berdiri, cuma nggak kuat lama. Terus di tahun 2015 mungkin di bulan Februari lah baru saya kena Aquascape di bulan Februari 2015. Jadi saya kecelakaan dulu baru kena Aquascape. Oh gitu. Iya. Jadi ngerjain semuanya sudah pakai satu tangan. Oh memang diawali dengan satu tangan. Iya. Aquascape itu ya? Iya. Bukan dari, maksudnya mungkin udah hobi duluan baru kecelakaan, nggak. Kecelakaan duluan baru saya dapat hobi Aquascape. Oh seperti itu. Langsung terfikirkan Aquascape lah setelah kecelakaan itu. Iya, tadinya saya itu lebih ke cari suasana di rumah itu biar nggak kosong gitu. Mungkin secara penglihatan atau pikiran gitu. Iya. Tadinya saya sama
kayak yang lain mungkin beli akuarium, diisi ikan, gitu. cuma pakai background yang dari semen itu yang dibikin. Ya, kayak anak kecil. Itu kan pada saat itu hanya bisa tangan kiri. Iya. Ya kan? Nah, itu untuk bisa adaptasi menggunakan tangan kanan itu berapa lama? Itu enggak sih, enggak begitu lama bang. Jadi ya mungkin Tuhan punya kuasa ya. Ya saya akhirnya sebetulnya bedanya tuh sama orang-orang normal. Saya lebih bisa berpikir gimana nih caranya biar gampang. Udah intinya itu doang. Jadi entah pakai kaki atau dia disenderin ke tembok dulu. Jadi dulu sih sering itu bikin desain itu akuarium, tapi saya bikin di tempat yang beda. Nanti udah selesai baru masukin ke dalam akuarium. Oh, buatnya gitu ya? Iya. Kalinya. Nah, kalau boleh tahu, ini tangan yang kanan ini yang masih berfungsi atau aktif tuh yang seperti yang mana? Pergelangan. kalau dari ini apa bahu ya? Bahu cuma sampai sebatas sikut. Yang aktif. Jadi dia bisa diangkat. Kalau ini sama sekali total belum. Oh gitu. Dari pergelangan jari itu belum. Oh berarti dari sini ya? Iya dari pergelangan. Pergelangan. Jadi ya kalau diginiin jatuh dia pasti. Bro sorry. Kalau gua ngelihatnya dari segi ukuran agak kecil ya? Iya, agak kecil. Jadi nah sekarang itu kondisi sekarang terakhir saya cek ke dokter itu diagnosanya udah bukan lagi syaraf, tapi otot mengecil. Di ini nggak tahu saya namanya otot apa nih, itu bahasa kedokteran kan. Iya, betul. Iya, jadi kecil, ini kecil. Jadi ya mungkin mudah-mudahan sih bisa sampai sembuh lagi gitu. Mungkin nggak banyak orang tahu itu juga. Saya tuh sebetulnya bergerak segala macam itu nahan rasa sakit juga. Perih, nyeri, linu, pegel itu luar biasa bang. Itu dari dulu hingga saat ini masih ada Iya, perih? selama berapa tuh? Dari 2014 sampai 2021 udah 7 tahun. Iya, dan saya bisa hilang rasa sakit itu ya pas tidur doang. Bangun tidur udah ngerasain sakit. Ya, untungnya saya punya ya hobi di aquascape yang bisa menghilangkan atau melupakan, bukan menghilangkan, melupakan rasa sakit itu. Iya, jadi teralihkan ya. Teralihkan karena pikiran saya fokus ke situ. Jadi ini juga saya pakai sarung tangan itu karena dia ini kan area sensitif, telapak tangan itu area sensitif. Jadi kalau kena lepis atau ini agak nyeri. Oh gitu. Makanya saya pakai sarung tangan biar nggak terlalu kena langsung ke kulit gitu. Bukan gaya-gayaan ya. Bukan. Normalnya kan kalau ini kan nggak sensitif ya? Sensitif bang. Sensitif. Kan buat Kan ngebaca. ada perasaan di sini. Iya. Gua minum kopi. Minum. Iya. Berarti belum punya istri kali ya? Ada. Anaknya itu ada 2. Abang sendiri udah punya istri, udah punya keluarga? Udah. Istri 1, anak 2. Nggak dibalik ya? Enggak. Waktu saya kecelakaan, kebetulan saya belum berumah tangga. Oh. Jadi saya menikah pun di 2015. Jadi bed rest 11 bulan itu masih sampai 2014. Sampai bulan November atau Desember. Berarti bulan ini tepat di 7 tahunan ya? Iya, sudah 7 tahun. Tahun bro. Tepat 7 tahun. Oh gitu. Iya. Mau nggak mau harus bisa bang. Iya. Karena maksudnya ya buat hidup. Maksudnya buat bertahan hidup itu udah pasti menyesuaikan. Gue tuh masih, maksudnya ya kita aja yang tangan 2 gitu ya, yang dua-duanya berfungsi aktif. Malas. Lu sebelum konsen di
aquascape itu berarti tadi ya yang PLN itu. PLN sama palet, bikin palet kayu. Nah itu media promosinya tuh apa sih sampai orang bisa tahu, kenal gitu, sampai ada orderan gitu? Nah itu saya itu lebih ke mulut ke mulut, Bang. Jadi saya belum iklanin, terus belum mungkin posting di Facebook. Dulu masih apa ya, saya punya sosial media itu masih Facebook aja, jadi IG nggak punya. Nah terus di situ juga akhirnya ada pandemi kan, saya kena pengurangan karena saya juga pekerja harian. Oh. Jadi ya, jadi nggak ada kontrak segala macam gitu kan. Oh ya. Akhirnya saya kena dampak itu, baru saya bikin Instagram. Oh, dari situlah mulai diseriuskan. Nah, dari Instagram itu akhirnya banyak yang ini, yang apa orderan, ada yang ada sih, ya? ada. Kalau banyak sih belum. Nah, Tapi ada aja. Itu kemarin kan sempet tuh masuk di kontennya The Aquatic Freak ya? Iya. Kang Jeffrey ya? Iya. Jadi pada saat itu ceritanya gimana tuh bisa sampai? Nah tadinya saya cuma saya punya keinginan sama kayak yang lain tuh, ikut kontes segala macem. Cuma saya ngajuin slot dulu kalau bisa gitu. Jadi slotnya tuh saya sama yang lain tuh dibedain. Cuma mungkin karena yang kayak saya doang, mungkin akhirnya sampai sekarang belum ada. Belum ada kelasnya ya? Belum ada kelasnya. Berdisabilitas ya? Iya. Mungkin juga entah mental sih Bang sebetulnya. Mungkin orang-orang kayak saya banyak. Terus yang kepengen ikut di aquascape atau punya hobi aquascape juga mungkin banyak. Iya. Cuma karena kita bertarungnya sama yang normal kan kadang mental juga udah turun duluan. Iya. Karena kayaknya nggak mungkin deh untuk bersaing gitu ya. Tapi bukan menyalahkan pihak-pihak tertentu ya, tapi memang belum ada slot buat yang ngadain kontes itu biasanya apa? Lembaga apa atau apa? Oh enggak, ada yang dari komunitas ada, biasanya, atau iya per daerah juga ada gitu. Belum dari, biasa kan ada tuh kementerian atau dinas perikanan kan? Oh itu saya juga kurang tahu itu Bang. Nah itu saya jangankan ikut kontes, datang aja pas saat kontes saya belum pernah. Jadi lebih ke ya udah saya mandiri aja, sendiri aja, bikin desain terus jual ya udah sendiri aja. Karena memang nggak ada wadahnya kan buat ikut kontes yang ya kalau bisa dibedain gitu. Slotnya dibedain. Yeah. Jadi kita nggak mampu berwaktu kayak yang normal kan gitu Bang. Tuh. Nah terus sampai ketemu sama siapa? Kang Jeffrey itu? Nah itu tadi. Jadi saya karena buat saya dia itu scaper profesional dan dia juga juri kan. Pernah jadi juri, sering jadi juri juga. Ya saya coba bicara hal itu buat dibedain slotnya, dan akhirnya dia tertarik dengan profil saya dibawa gitu ceritanya. Karena baru saya doang nih scaper yang pakai tangan satu, yang pakai satu tangan. Iya. Itu apa dijadikan timnya dia jadi timnya dia nggak? Memang nggak ada arahan ke situ, nggak ada. Tapi memang ya maksudnya mungkin sama kayak abang jadi inspirasi buat yang lain. Oh. Kalau hobi ini tuh mudah gitu, nggak susah. Dari semua yang lo ceritakan itu kan aquascape ini bener-bener ada
arti lah ya. Iya. Bagi lu sendiri, aquascape itu apa sih? Kalau untuk saat ini mungkin sampai seterusnya juga ya bagian dari hidup, Pak. Jadi bukan lagi bicara cuan atau bicara duit gitu lah bahasanya. Jadi saya ngerjain itu buat saya bisa ngelawan penyakit saya, ngelawan rasa sakit gitu. Oh iya betul. Berarti mengerjakan itu udah sepenuh hati. Iya. Makanya hasilnya pun luar biasa. Tuh. Ya, kalau kita mungkin setengah-setengah bro. Bener gak sih? Lu. Mulu loh. Mulu loh. Jadi memang udah itu jadi jalan hidup ya. Iya. Karena memang apa namanya banyak ya, keuntungannya ya, salah satunya adalah terapi ya kan? Iya, terapi betul. Kemudian juga memang sudah jadi profesi. Profesi, ya kan? iya. Jadi buat para pecinta aquascape ya kan, yang baru suka sama aquascape, yang bingung gimana bikin aquascape ya kan. Nah itu bisa tuh ya kan ke Bro Ricky. Nah, nanti IG-nya biasa ada di sini. Ada kan IG-nya kan? Ada bang, ada Nanti bang. bisa DM aja di IG-nya ya. Ya, jadi bisa langsung hubungi Bro Ricky untuk check up ya. Iya. Kalau jual itu yang udah jadi ada. Ada. Wah, itu Ada. Yang Ya pokoknya sih buat teman-teman teman-teman Ton TV yang nggak ada waktu nih buat bikin aquascape segala macam, bisa langsung dikerjakan sama Bang Iya. Ricky. tinggal maunya gimana, budgetnya berapa Iya. gitu ya. Iya. Iya. Kalau untuk desain itu gimana? Apakah dari konsumen atau Kalau desain itu lebih kita ke arahkan? bukan. Jadi dia maunya apa, kita ibaratnya nangkap imajinasinya yang ada di dia. Oh gitu. Pengen gini, ya udah kita tinggal terapin aja ke akuarium gitu. Lu misalkan, bro, gua mau bikinin ini dong, paludarium ya. Iya. Paludarium itu yang setengahnya ya. Iya, Setengah. yang kayak apa airnya dia nggak full. Jadi Dia cuma ada ke sedikit. atasnya ya. Nah itu misalkan lu ngomong nih sama dia, bro, tolong dong bikinin kayak perkampungan, terus ada jamban di situ. Hah? Jamban. Jamban apa sih? Kalau jamban mah bahasa Indonesia yang beda. Benar udah itu. Oh gitu ya. Helikopter. Iya, gitu iya. loh. Nah jadi dia akan nangkap imajinasi dan akan direalisasikan di situ. Iya. Nah, bro, budgetnya berapa sih kalau mau apa Buat. main atau buat gitu kan? Itu budgetnya berapa sih? Kalau akuarium ukuran paling kecil buat aquascape ya bang, itu kalau nggak salah 40 sampai 30 ukurannya ya. Senti? Iya, Oh, 30 sampai 40 cm lah. Udah gitu 40 meter gitu. Gue mikir apa? 20.000. Gak ada yang sinkron loh. Terus. Itu ya kalau masalah apa sih? Kisaran aja deh bro, kisaran. Kisarannya Dari yang termurah sampai yang paling mahal. Oh, ya. kalau paling mahal sih. nggak terhingga. Hingga. Gila ya. Cuma minimal ya kalau di saya ya itu minimal 1,5 juta atau 1 juta. Itu untuk aquascape atau paludarium? Aquascape. Untuk aquascape Iya. dari range dari 1 juta, start from 1 juta sampai tak terhingga. Sampai tak terhingga. Gitu. Nah, Cukup minimalis bro, harganya bagus. Kalau menurut gua daripada sombong amat. Enggak bro, soalnya gini, gue pernah coba bikin sendiri, ya kan? Gue coba bikin sendiri, gue belajar lah, pengen belajar. Akhirnya boros pasir segala macem, akhirnya jadi rumah. Pasir, behel. Terus. Gue tau lu ngebeng. Bangsat. Terus. Iya jadi nggak beraturan kan? Apa emang harus ada teknik ya kan bro? Itu bro Ricky. Konsep sih sebetulnya. Konsep ya? Iya. Nah, itu Jadi mungkin dari awal tuh harus dipilih konsepnya. Sampai mungkin konsepnya sudah
ada, tinggal kan enak milih batunya atau belanja batunya yang sesuai sama konsep. RP-nya dibuat dulu lah gitu ya. Iya, kalau kita nggak punya konsep, ya udah nggak jelas jadinya. Itu bro. Yang ada cuma ya istilahnya buang duit mungkin. Oh, Karena betul. oh begini nggak bagus, oh begini nggak bagus. Makanya daripada buang duit, nih ya, mendingan langsung aja ke Bro Diki deh. Iya. Jangan Nah, main-main. Waduh, gua udah beli 1 truk orang pasir. Lu salah kayaknya dah. Lu beli bahan-bahannya di material ya? Nah iya. Lu sebetulnya di gini, bro, itu untuk bahan-bahannya udah gimana tuh? Apa dari itu mungkin harga 1 juta itu mungkin buat kualitas juga maksudnya agak premium, bukan yang untuk pro. Kalau pro udah luar biasa bang harganya. Gitu. Itu materialnya sudah sama material ya 1 juta itu ya? Iya. Semua jadi terima jadi gitu ya? Terima jadi. Oke. Bro, bukan dulu. Iya. Iya. Gua. Bro, jadi gini, ada efek nggak sih setelah lu akhirnya sempat muncul dipublikasikan oleh The Aquatic yang memang kita tahu dia adalah profesional di bidang itu, Iya. itu ada efeknya nggak? Udah pasti bang. Udah pasti ya? Udah pasti. Cuma ya apa ya? Saya juga nggak menutup kenyataan kalau ya saya tetap harus berjalan sendiri walaupun maksudnya sudah dibantu gitu. Karena ya selain diri sendiri kan kita nggak bisa ngandelin orang lain. Gitu. Jadi memang tapi ada efeknya lah ya. Ada efek ya, pasti itu. Nah, Pasti. sorry nih bro, kalau bicara apa ya income atau profit dari sebagai apa lu dibilang ya, apa berarti ya konsultan ya, konsultan atau scaper ya? Scaper. Nah, sebagai scaper itu berapa sih profitnya rata-rata aja? Ya dalam sebulan Hmm. itu bisa 5 sampai 7 juta sih. 5 sampai 7 juta ya? Iya. Oke, itu bisa jadi nanti bisa lebih dari itu ya. Ini kondisi saat ini ya? Iya, 5 itu sampai kondisi 7 saat juta ini. ya? Itu pun ya terbilang sebulan itu paling 3 sampai 4. Jadi nggak saat rame. Tapi kalau saat rame ya saya juga sepi itu 5 sampai 7 juta. iya. Oh. Jadi sebetulnya kalau gue boleh sedikit berpikir dan menyimpulkan, itu jatuhnya lebih besar ya dari ketimbang lu jadi PLN itu. Iya. Jadi sebetulnya memang ya ini bukan kekurangan ya. Gitu. Iya. Jadi ya Iya. disabilitasnya ini ya bukan kekurangan, justru malah adalah kelebihan, gitu. Sesuatu yang spesial sebetulnya. Di balik itu semua hikmahnya adalah seperti itu. Gitu. Oke, bro, boleh nih kasih apa namanya inspiring nih buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi dalam Iya. ya keterpurukan, entah ya punya hal yang sama seperti itu gitu. Lu bisa sampein apa tuh buat mereka? Yang penting tuh itu intinya itu lakuin apa yang disenangi, maksimalin di situ pasti dapat hasil. Itu Apa? Apa? itu tadi gimana sih lu nggak denger ya? Jadi itu kata Bro Ricky, jangan larut lah ya, Jangan larut. kesedihan, jangan wah, tapi tetap harus semangat hidup ya kan. Betul. Harus punya trigger atau motivasi ya kan. Iya. Di balik kekurangan itu sebetulnya bukan kekurangan tapi sesuatu kelebihan kalau kita bisa menemukan. Nah, betul Iya. doang loh. Apalagi di saat kondisi COVID kayak gini, banyak kan nih dia ngomong segala macam, padahal ya, kondisi sehat normal. Gitu kan. Betul. Jangan sampai malu sama Bro Ricky itu. Tuh. Ya, jangan lupa nih, pokoknya harus tetap semangat ya kan. Nah, ini inspirator kita untuk kali ini ya kan. Sekali lagi jangan lupa kalau mau bikin aquascape, paludarium ya kan. Nah,
ini Scaper One Hand yang dari Bekasi, ya kan. Nanti IG-nya jangan lupa Di follow juga, ya kan. Terus jangan lupa banyak-banyak bersyukur. Iya. Maksud gue bukan banyak-banyak bersyukur. Ya, iya, banyak-banyak konsultasi, ya kan. Nanti semakin banyak link, semakin banyak teman, ya, semakin Iya. banyak rezeki. Ya, Amin. Ya, maksud gue begitu. Oke, terima kasih, Bro. Ya, Sekali sama-sama. lagi gue terima kasih banyak Sama-sama. banget. Gue tahu lu lagi banyak proyekan tadi. Memang gue juga nunggunya agak lama, tapi nggak Iya, apa-apa. Gue iya. terima kasih banyak banget. Lu udah mau Iya. datang nyempatin waktu di sini. Sama-sama. Nah, Ki, jadi Sama-sama Ki ini soalnya bang. oh iya, bener. Ricky, Eki kan. Iya. Nah, Oke. Oh. Jadi untuk episode kali ini koperasi kongko penuh dengan inspirasi. Inspirasi. Sampai di sini dulu. Ya. Jangan lupa subscribe channel Ton TV Yes. dan juga like, komen, jangan lupa di share di Facebook, di Instagram dan lain-lain sebagainya. WA semuanya di share gitu biar supaya kita tetap semangat bikin video-video menginspirasi buat teman-teman semua. Oke, biar semuanya juga tersampaikan, semua inspirasinya bisa menjadi motivasi buat kita lebih semangat lagi menjalani hidup. Oke, segitu aja yang bisa kita. Udah belibet. Lu tutup. Oke, segitu aja episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya yang bakal menginspirasi, yang bakal kita bahas mengenai entah dari musik atau dari usaha ya bro. Yoi. Sampai jumpa, ketemu lagi nanti bersama Tom Dewi.